Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita masih dalam pelajaran yang ke-11, yaitu bacaan zikir dan doa setelah sholat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini adalah bacaan zikir setelah salat. Setiap selesai salat wajib, kita disunahkan membaca zikir-zikir. Adapun zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut. Zikir ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis juga dikatakan, barang siapa yang membaca zikir ini, niscaya akan Allah ampunkan segala dosanya, walaupun dosa tersebut sangat banyak bagaikan buih di lautan. Yang pertama, tata caranya yaitu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Lafaznya Astaghfirullahal azim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'uddus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, wahai Allah, Engkau maha sejahtera dan darimulah kesejahteraan, dan kepadamulah kembali kesejahteraan itu. Maka hidupkanlah kami dan masukkan kami ke dalam syurga yang sejahtera. Engkau maha pemberi keberkahan dan Engkau maha mulia, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai Allah, tidak ada yang dapat menghalangi sesuatu yang Engkau beri, dan tak ada yang mampu memberi sesuatu yang Engkau cegah. Tidak ada yang dapat menolak apa yang telah Engkau tetapkan. Tidaklah ada manfaatnya orang yang memiliki kekayaan, karena darimulah kekayaan itu. Wahai Allah, tolonglah aku agar mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik-baik ibadah kepadamu.
Dari zikir tersebut kita ketahui, artinya juga tadi sudah kita bacakan, bahwasannya tidak ada yang dapat menghalangi sesuatu yang engkau beri. Maksudnya, jikalau Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita, baik itu nikmat atau yang lainnya, tidak akan ada yang dapat menghalangi. Mau orang itu jahat kepada kita, mau orang itu berperilaku buruk kepada kita, kalau Allah sudah memberikan nikmat atau kebaikan kepada kita, pasti nikmat atau kebaikan itu akan kita dapatkan. Dan juga tak akan ada yang mampu memberi sesuatu yang engkau cegah. Maksudnya adalah, jikalau ada orang yang jahat kepada kita, misalkan ingin membunuh kita atau mencelakai kita, kalau Allah sudah cegah hal tersebut, tidak akanlah terjadi hal tersebut. Seperti itu. Dan juga tidak ada yang dapat menolak apa yang telah engkau tetapkan. Allah memberikan ketetapan kepada manusia, baik rezeki, maut, dan lainnya. Tidak akan bisa kita hindari ketetapan Allah tersebut. Nah, kemudian tidaklah ada manfaatnya juga orang yang memiliki kekayaan, karena dari mula kekayaan itu kita merasa miskin di hadapan Allah, karena semua kekayaan, semua hal yang dimiliki hanya Allah yang punya. Kita hanya menerima apa yang telah Allah berikan. Dan dari situ kita juga ketahui bahwa, wahai Allah, kita memohon tolonglah aku agar selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Kemudian zikir selanjutnya itu kita membaca kalimat tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, yang artinya maha suci Allah. Kemudian membaca kalimat tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, yang artinya segala puji bagi Allah. Dan yang terakhir membaca kalimat takbir Allahu Akbar, yang artinya Allah maha besar, sebanyak 33 kali. Sebagai penyempurna zikir selanjutnya, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala puji baginya yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian bacaan doa setelah salat. Berdoa setelah salat fardu juga termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Berikut ini adalah beberapa contoh yang dibacakan Rasulullah dan doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Dari doa ini kita belajar, kita memohon ampun kepada Allah dan memohon ampun untuk kedua orang tua kita, dan memohon kepada Allah agar menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kita masih kecil. Doa ini merupakan bukti kita bakti kepada orang tua kita. Maka itu kita sebagai anak wajib melafalkan atau memperbanyak doa ini agar Allah mengampuni dosa kita dan mengampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya ridhoullah fi ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridho orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka kita harus mendapatkan ridho dari orang tua. Jikalau kita tidak mendapatkan ridho tersebut, maka Allah akan murka, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Jadi doa ini adalah salah satu cara agar kita sebagai anak mendapatkan ridho dari orang tua. Kemudian doa agar diberikan bimbingan ke jalan yang baik. Doanya yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan juga kecukupan.
Dari doa ini kita pelajari bahwa kita adalah hamba yang doif atau hamba yang lemah. Kalau bukan petunjuk dari Allah, kalau bukan kekuatan takwa dari Allah, dan juga kalau bukan kesucian darinya, kita tidak akan mendapatkan kecukupan apa yang kita butuhkan. Maka dari itu, perbanyaklah juga doa ini. Dan selanjutnya ada doa diberikan ilmu yang bermanfaat. Doa ini doa yang sering kita baca sebelum kita memulai pembelajaran. Doanya yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Kita memohon kepada Allah agar Allah selalu menambahkan ilmu kepada kita, baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya, asalkan bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena di sini kita memohon ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberikan pemahaman. Yang terakhir adalah doa kebaikan dunia dan akhirat. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Kita juga harus banyak-banyak melakukan doa ini agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindar dari api neraka. Dan adab berdoa yang pertama itu, setelah membaca zikir-zikir yang tadi, kita memulai doa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu bersalawat kepada Nabi dengan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baru kita lafazkan doa-doa yang telah kita pelajari hari ini. Sikapku adalah setelah melaksanakan sholat, aku akan selalu berzikir dan berdoa setelah sholat agar mendapatkan rahmat, kasih sayang, ampunan, dan apa yang kita butuhkan. Untuk tugas hari ini bisa lihat di buku paket halaman 153. Berilah tanda checklist pada kolam yang menurut kamu sudah bisa. Kemudian ayo berlatih, hafalkan bacaan zikir dan doa setelah salat beserta artinya. Untuk hafalan bacaan zikir dan doa setelah salat dibuat video kemudian dikirim ke WA pribadi Bapak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.